Kita ke sorotan lainnya, Saudara Menteri Dalam Negeri memuji penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di Indramayu, Jawa Barat. Mendagri menyebut pembatasan di Indramayu cukup efektif menekan kasus COVID-19. Ini dibuktikan pada minggu lalu Indramayu masuk level 4, sekarang menjadi level 3, resiko penularan COVID-19. Angka keterisian ruang isolasi di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 juga mulai turun. Bahkan, Mendagri menyebut Kabupaten Indramayu dapat dijadikan model oleh daerah lain dalam penanganan COVID-19. Dan ini dibuktikan menurun dari minggu lalu dari level 4 ke level 3 untuk Indramayu. Ini berarti hal-hal yang bagus, positif, yang perlu dilanjutkan dan menjadi model bagi daerah lain. Sementara itu, Saudara, epidemiolog Universitas Indonesia, Triunis Miko menilai turunnya keterisian tempat tidur atau BOR di Jawa Bali perlu dihitung ulang oleh tim Satgas COVID-19. Menurut Triunis, tim Satgas COVID-19 harus menggunakan indikator lain karena masih banyak pasien COVID yang dirawat di rumah sakit darurat ataupun lapangan. Selain itu, banyak juga yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi seharusnya BOR di rumah sakit itu bukan 70%. Jadi menurut saya BOR Jawa dan Bali itu seharusnya menggunakan indikator lain. Karena di situ ada rumah sakit darurat di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah juga beberapa di pasang atau dibangun rumah sakit darurat. Seperti di Jakarta ada rumah sakit haji, kemudian ada rumah sakit yang dijadikan rumah sakit seperti Wisma Atlet. Sempat menjadi kota di Pulau Jawa dengan tingkat penularan COVID-19 cukup tinggi, kondisi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kini membaik. Bahkan BOR RSUD yang tadinya sempat mencapai 99%, saat ini tinggal 18%. Seperti di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus, pada minggu kedua bulan Juni tingkat keterisian rumah sakit mencapai 99%, sehingga banyak pasien yang harus antri di ruang IGD dan dirujuk keluar daerah. Namun berkat kerja keras semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan dan Satgas Gabungan, sejak pertengahan Juli, kasus aktif di Kudus terus mengalami penurunan. Minggu ketiga di bulan Mei itu lonjakan luar biasa, di rumah sakit RSUD sendiri sudah sampai 80% pada waktu BOR khusus COVID ya. Kemudian di akhir atau di minggu keempat itu sudah sampai 95 dan puncaknya pada minggu kedua di bulan Juni, bulan berikutnya yaitu sampai 99%, di mana di luar itu IGD luar biasa penuh, banyak penunggu yang di luar dan sebagainya, itu puncaknya di situ. Kemudian perkembangan menurun sampai kemudian hari ini sudah BOR-nya sudah hanya tinggal 18% ya, jadi sudah luar biasa. Dari 214 tempat tidur itu kita isi hanya sekitar 26 orang. Penurunan BOR juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Pasca penerapan PPKM sejak tanggal 3 Juli 2021, jumlah keterisian tempat tidur di rumah sakit pasien rujukan COVID-19 di Sukabumi turun hingga 65%. Sebelumnya jumlah BOR tersebut mencapai 98%. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, keterisian tempat tidur pasien COVID-19 menurun karena gencarnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat. Selain itu, banyak warga yang sudah mengikuti vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah dalam 1 minggu terakhir ini kondisi seluruh rumah sakit di Kota Sukabumi sudah mulai menurun dan bahkan hari ini kita mendapatkan data tingkat hunian BOR atau bed occupancy rate kita sudah sekitar 65%. Ya, 65% dan ini sangat luar biasa dibanding pada awal-awal Juli kemarin kita pernah mencapai 98%, ini angka yang paling tinggi kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada jajaran TNI Polri yang sudah mengawal PPKM. Di Ibu Kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pasca rapat paripurna di DPRD mengatakan tingkat keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 terus menurun. Per Rabu kemarin, BOR di Jakarta mencapai 64%. Riza mengatakan angka tersebut terus membaik, seiring dengan angka penularan COVID-19 yang juga ikut turun. Dikutip dari laman kompas.com, Riza menyatakan, perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah, angka keokupansi BOR sudah turun di 64% dan ICU di 86%.
Ini per 28 Juli. Lain halnya di Padang, Sumatera Barat, tingkat hunian tempat tidur di RSUPM Jamil Padang telah mencapai keterisian 100% untuk ICU dan 93% untuk perawatan. Pejabat pemberi informasi RSUPM Jamil Gustavianov juga menyatakan angka kematian akibat COVID-19 di RSUPM Jamil juga melonjak tajam, yakni meningkat 300% jika dibandingkan bulan Februari. RSUPM Jamil kini menyiapkan penambahan ruang rawat COVID dengan kapasitas 73 tempat tidur. 100% untuk ICU, 93% untuk pasien perawatan berat tadi yang tidak membutuhkan ICU. Itu biasanya hari ini juga terisi lagi biasanya. Kematiannya dibandingkan dengan bulan Mei, Juni itu lebih kurang ada hampir 300% kalau kita bandingkan antara bulan Februari dengan bulan Mei, kan gitu. Penurunan hingga pengendalian angka penularan COVID-19 di Indonesia memerlukan kerjasama dari semua pihak. Aturan yang tepat dan masyarakat yang disiplin prokes rasanya akan membuat pandemi ini bisa diatasi. Tim Liputan Kompas TV.